Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita, Islam kita tetap terjaga dengan baik. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam, sehingga sikap dan tingkah laku kita harus disesuaikan dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Curadami 1, Bapak Komite SDN Curadami 1 yang saya hormati, dan rekan-rekan guru SDN Curadami 1 dan Hadrat Al-Furqan, pimpinan siapa? Ustaz Ahmad Curadami Bondowoso. Mudah-mudahan kehadirannya membacakan sholawat Nabi karena cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, setiap tahun pasti khususnya NU Nahdlatul Ulama, Nahdiyinnya selalu memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Rasulullah Muhammad SAW yang kita peringati hari ini karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sering dibaca melalui maksendi, burda dan seterusnya karena cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, karena cinta kita harus wajib mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala misinya hanya dua. Yang pertama, Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Ahad, satu, tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga dikekalkan dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Bukti-bukti keesaan Allah adanya langit dan bumi. Yang kedua, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, utusan Allah ini, Rasulullah Allah ini banyak, tetapi yang wajib kita imani hanya ada 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul itu ada 5 Nabi yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling sabar dalam menghadapi umatnya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Nah, terutusnya Nabi Muhammad misinya ada dua. Yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua yaitu agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan memberitahukan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia hanya sementara, dan setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang dinamakan hari yaumul akhir.
apakah kita masuk surga ataupun masuk ke neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita agar kita mengimani rukun iman yang 6. Pertama, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qada dan qadar, dan juga kepada hari akhir. Dari 6 yang diimani itu, 2 yang pokok, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa iman kepada akhir yang pokok dan Allah yang pokok? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, apabila kalian iman kepada Allah dan Rasulnya, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi kepada tetangga kita harus baik. Tetangga itu rumahnya yang dekat dengan kita, bukan hanya tergantung kepada keturunan kita, tetapi di kanan kiri kita, depan belakang kita ada orang lain yang namanya tetangga. Maka harus lebih baik, bagus kepada tetangga, saling tolong menolong, saling membantu. Kalau di Nahdiyin biasanya kalau ada yang meninggal dunia, kompak tolong binolongnya, saling membantu dan bersedekah. Oleh sebab itu kita harus memupuk persatuan dan kesatuan kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sebagai cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus menghormati tamu. Tentunya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, ada kepentingan ini dan itu, sambut dengan baik. Kalau memang kalian mempunyai sedikit minuman, berilah minuman. Senyum, tertawa. Tapi yang lebih bagus senyum. Senyum adalah ibadah. Terkadang beda tamu imut merengut. Terkadang pelana kiotan. Jadi tamu itu adalah harus dihormati. Yang ketiga, kata Rasulullah, berbicaralah dengan baik. Kalau tidak bisa bicara dengan baik, maka hendaklah diam. Kalau berbicara dengan baik. Kalau tidak baik, maka diam saja. Tentunya berbicara dengan baik itu kalau kepada kedua orang tua kita, abusah dan maturunan, kepada bapak dan ibu guru kita, abusah. Khususnya kepada ayah dan ibu, kalian harus menghormati sewa tua. Pada pak guru, bu guru, watua, andi pak benembu ya. Maka harus menghormati. Lebih-lebih yang masih muda, yang masih ada ayah dan ibunya, maka kalian harus berbakti. Karena dengan adanya ayah dan ibu, maka ada kita. Maka kita harus menghormati lahir dan batin. Secara batin kalian mendoakan kepada ayah dan ibu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terkadang anak-anak didoakan juga oleh orang tuanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu secara batin. Secara lahir maka kalian harus mengembirakan, menyenangkan kepada hati kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Bisa mengembirakan dengan kata-kata, bisa mengembirakan dengan kalimat-kalimat yang bagus, bisa mengembirakan bisa mengembirakan dengan beramal, menyantuni, memberi, dan maksudnya aberdi.
memberi sesuatu kepada kedua orang tua. Nah, para hadirin yang saya hormati, dengan ayah dan ibu kalian besar, dengan ayah dan ibu darah daging kalian mengalir di tubuhnya, maka begitu pula kalian harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau di kelas 1 diberi nyanyian jalan masuk surga. 1 aku cinta Allah, 2 cinta Rasulullah, 3 cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, kalau 3-3-nya itu dikerjakan, kita masuk surga. Bagus rezekinya, mapan rezekinya. Apalagi di dunia, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbakti kepada kedua orang tua. Mohon sebut Allah yang sempurna 2 ki. Tapi lagi kalau itu bermata marobani santu kae. Andi kertas buat cerita ini buat kertas. Ini bapak dulu kertas sedekah kanggo ibu bacain Yasin. Kakek mani. Itu saja diniati khusus kepada ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia. Bagi berani nerima 40 berani nerima sedekah dan wajib. Kasokon, terima kasih ya. Hari ini yang saya hormati. Nah, untuk mempertahankan kita, kepercayaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kalian harus tahu mukjizat-mukjizatnya para nabi dan roh. Karena dengan mukjizat itu membedakan antara orang biasa dengan Rasul. Contohnya Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, bisa menjadi itu hebatnya para nabi dan diberi bekal. Nabi Muhammad juga seperti itu, diberi bekal. Apa mujizatnya? Yang dapat kita rasakan sampai saat ini adalah Al-Quran. Semua orang bisa membaca, dan Al-Quran bisa memberikan syafaat pertolongan selain Rasulullah Muhammad SAW. Karena membaca 1 ayat saja, bukan satu huruf saja, 10 pahala kita dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal baik kita. Setok alif saja itu sudah mendapatkan pahala, apalagi 10 kalimat atau bisa 1 juz, 10 ayat dan seterusnya. Sebab itu membaca Al-Quran di rumah masing-masing merupakan suatu kewajiban bagi kita. Bukan wajib, tapi kewajiban bagi kita agar kita nanti diberi syafaat oleh Rasulullah SAW dengan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu mujizatnya, yaitu bisa membelah bulan. Hebat kan? Itu Rasulullah bisa membelah bulan, sehingga para orang-orang yang datang ke bulan melihat di foto bulannya, kok betul bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi 2. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang harus kalian ketahui, bahwa dengan mukjizat kelebihan-kelebihan yang ada pada Rasulullah Muhammad SAW, kita lebih yakin, tebal keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah mukjizat Al-Quran tak sampaikan tahun depan ulasannya. Sekarang kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya kadiman sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya kadiman lam yusalli ala Muhammad kama tuhibbu ay tusalli ala Muhammad wa anzilhu munjalan maqarraba indaka yaumal qiyamah wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah wa
الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا وذرية قرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وهجرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والأهواء عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم. Pak Bali minta tolong tambahan doa untuk Bapak Agus Rahmanto. Setorat ya, meninggal Bapak Agus Rahmanto. Bapak aku. Nah, sekarang pas 7 harinya. Yang meriksa kita dulu Pak. Sekarang pas 7 hari. Agus Rahmanto. Agus Rahmanto. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min rabbik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahab rasulillah
جنته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Belum. Roceh. Itu potong gula pas pamate. Acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala partisipasinya, terima kasih atas segala kedatangannya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari Amin. Saya berduka, mohon maaf apabila ada salah kata dari hadis dari saya. Kemudian juga kami mewakili ajaran dari satu, mohon maaf apabila penyerahan kurang memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ramah-ramah, monggo dipersilakan kepada para undangan, kita Bapak Ibu guru yang telah disediakan ada di belakang. Keren.